sama Survive, kita harus menggali potensi-potensi kita di luar yang selama ini kita lakukan. Iya. Pariwisata sedang tidur, Pak. Pariwisata sedang tidur, maka kita harus menggali potensi lain. Potensi yang kemarin terpendam di Bali ini lebih banyak daripada potensi pariwisata. Sehingga ini kita bangkitkan sambil kita menunggu pariwisata kita akan kembali dia pulih seperti semula. Sehingga dengan begitu masyarakat tidak merasa. Saya lihat karena saya petani dan sering di masyarakat bawah gitu. Sebenarnya di masyarakat bawah tidak terlalu berdampak, Pak, ya, kalau saya ke Papua Negara, ke Karangasem, ke ini di bawah itu biasa saja gitu. Memang pendapatan mereka menurun, tapi dalam kehidupan mereka lebih sama saja. Mereka juga masih bisa menikmati dari lahan mereka yang masih punya lahan, ya. Artinya mereka yang punya lahan. Yang punya lahan kecil saja, 10-20 aro di desa itu masih survive, Pak. Untuk makan dan sebagainya, untuk hidup itu masih sama seperti dulu. Dulu mereka hanya lebih banyak saja karena ada dampak pariwisatanya gitu. Tapi saya pikir ini sama dengan mungkin tahun 90-an, 1990-an di Bali, ya seperti ini. Dan masyarakat Bali survive semua itu tahun 90-an. Dan sekarang ini mari kita gali lagi potensi-potensi pertanian ini, potensi-potensi agro ini untuk kita kembangkan. Nanti begitu pariwisata masuk lagi, kita combine, jangan di pariwisata saja. Maka itu saya selalu bilang, jangan menaruh telur di satu keranjang. Kalau keranjangnya nanti rusak atau apa, telurnya tenggelam, maka buatlah keranjang-keranjang yang lain. Keranjang agribisnis, agrowisata, budaya, dan juga keranjang-keranjang yang lain. Sehingga terbagi rata dia. Jadi ini satu tenggelam, yang lain masih bisa bangkit. Seperti ini pengalaman yang luar biasa untuk kita. Nah, berbicara pengalaman nih, Pak. Saya suka kalau kita ngomongin pengalaman. Kalau Pak Alit sendiri, pengalaman di dunia bisnis ini, pernah memegang bisnis apa saja dalam pengalaman yang ada, dan yang sekarang ini apa yang dibisniskan dan sudah menjadi passive income? Silakan. Begini, saya dulunya kan bergerak di properti dan pariwisata, ya. Sehingga saya mendalami itu. Karena terus terang dulu terkontaminasi juga, Pak. Mau tidak mau karena saking genggam gembitanya. Tetapi setelah tahun 2017, 2015, 16 saya mulai berpikir, ini pariwisata kalau goyang, waktu itu sebenarnya goyang sedikit waktu Gunung Agung meletus itu. Ini kalau goyang harus ada begini. Nah, disitulah saya mulai masuk ke sektor pertanian. Sebelum COVID, Pak? Sebelum COVID. Bapak sudah nyentuh pertanian. 2015-16 itu saya mulai melirik ke arah sana. Walaupun belum besar, saya lihat potensi-potensi agribisnis kita. Termasuk waktu itu kita bekerjasama dengan koperasi kakao yang ada di Jembrano. Dan mulai saya lihat juga ke Panili dan sebagainya. Nah, dari sana sebelum COVID ini saya bertemu dengan Pak Apianto ini, Pak Cia. Beliau ke tempat saya membawa teh. Saya bilang, teh ini sangat luar biasa. Teh itulah dulu saya memang kalau menyuguhkan teman-teman itu selalu teh. Sebenarnya teh dari beliau, cuman saya belum berani expose, Pak. Itu Bapak kan ngasih saya teh kadang-kadang sebanyak itu, daripada saya beli teh yang celup-celup itu, ya udah tamu-tamu saya kasih itu. Beberapa tahun bilang, enak ini, Pak, saya minum teh Bapak ini kok saya masih segar. Kalau di Bali kok saya segar? Wah, karena Bapak di Bali kan Bapak santai gitu. Pikiran saya dulu gitu. Ya karena dia di Bali, dia berlibur. Ternyata adalah dampak daripada itu adalah karena dia minum teh saya ini, tehnya Pak Cia ini, teh dari saya ini. Dia bilang dia sehat selama di Bali gitu. Padahal sebelum datangnya itu udah lemas apa gini gitu. Tapi setelah ketemu saya minum teh Black Tea ini, kemudian kondisinya lebih bagus. Terus yang ketiga, kemarin saya dikasih tahu beberapa bulan terakhir ini saya dikasih tahu, Pak, ini kalau saya mau beli bagaimana? Pak Agung Alit harus jadi member. Hah, saya bilang gitu. Pak, kenapa harus member? Iya harus member, dia bilang. Waduh, nggak ada yang lain, Pak, saya bilang begitu. Nggak, harus jadi member.
kalau nggak jadi member nggak bisa beli. Bisa sih tapi mahal. Waduh, saya juga ya namanya saya konsumen, saya juga ingin murah kan. Saya masuklah jadi member. Begitu saya masuk member memang manfaatnya besar. Baru saya jadi member tuh manfaat besar. Saya belinya harganya jauh di bawah. Kemudian secara tidak sengaja saya dapat juga poin kan. Tapi itu saya nggak hitung dulunya, saya nggak pikirin gitu. Tapi setelah berjalan dia 3-4 bulan, itu kelihatan dampaknya. Iya ya, saya telepon Pak Cia, beliau ke Pak Afianto, beliau ke sini, saya dijelaskan gini, waduh, saya bisa jadi kaya ini Pak kalau begini, saya bilang begitu. Nah inilah multiplier effect LMM ini bekerja dia dengan sendirinya. Saya bilang ya udah. Teman-teman saya ajak bergabung lah ke Blesti ini. Ini bermanfaat sekali bagi kita. Oke, luar biasa sekali. Bapak Afi dan juga Pak Alit adalah dua sosok di Bali, dua tokoh yang ada di Bali dan sekarang ada di Radio Global ini sebagai sebuah momentum untuk kebangkitan masyarakat Bali dan Blesti ini untuk mengambil andil atau bagian dari sebuah upaya menjadikan Bali dan Indonesia juga memiliki sebuah harapan ya, dari banyaknya harapan-harapan. Closing statement, karena ini Pak Afi juga mau berangkat ke bandara. Pak Afi, closing statement dari Pak Afi kami harapkan yang happy-happy aja, karena ini menyangkut dengan keberlanjutan sebuah bisnis dari Pak Afi dengan Blesti-nya ini, sampai sejauh mana keberlanjutannya. Apakah ini akan menjadi bisnis yang jangka panjang atau ada sebuah sistem lain yang akan berubah menjadi hebat lagi dari sekarang? Silakan Pak. Ya, jadi pesan saya ke dalam kami, saya dan Pak Alit ini adalah tujuannya adalah untuk sharingkan ya, baik itu pengalaman peluang, pengalaman untuk kesehatan dan sebagainya. Yang intinya kami concern untuk menumbuhkan industri, menumbuhkan perekonomian ya di luar pemerintahan ya. Tentunya kita berbicara adalah sebagai swasta. Nah, yang terpenting adalah kita mengajak masyarakat untuk lebih sadar satu akan kesehatan. Pentingnya sebuah kesehatan itu, karena sehat itu murah. Yang mahal itu kalau sakit. Nah, kedua, punya kepentingan selain kita sehat, kita juga bisa dapatkan penghasilan tambahan. Yang tadi saya nangkap Pak Ali katakan jangan taruh satu sumber penghasilan di satu keranjang ya. Tapi kalau kita kerja yang lain pun boleh sambil jalankan bisnis Blesti sebagai member. Ini kan part time bisa jalankan. Yeah. Yang penting prinsipnya adalah care and share. Jadi peduli dan berbagi. Nah, dengan peduli dan berbagi, win-win solution, kita akan menciptakan yang disebut dengan masa depannya hidup bahagia. Apa yang disebut dengan hidup bahagia bagi seorang pengusaha sejati? Yaitu satu, kebebasan keuangan. Yang disebut orang seringkali yaitu passive income. Ya, uang yang bekerja buat kita, bukan kita kerja cari duit. Yang kedua adalah kebebasan waktu, di mana kita santai, kita seperti bisnis atau tidak bisnis. Banyak orang berkata, Pak, bisnis Bapak tuh apa sih sebenarnya? Kok Bapak tuh enak aja jalan-jalan, hari ini ada di Bali, besok ada di Jawa, lusa lagi ada di Kendari, minggu depan lagi ada di Padang dan sebagainya. Saya katakan bisnis saya itu berjalan-jalan sambil bisnis, cakap-cakap dapat duit. Nah, ini kan makanya PT-nya namanya Cakap, PT Cahaya Karuna Persada, atau Cakap itu cakap-cakap ngomong-ngomong dapat duit, dapat sehatnya, mau kan? Nah, itulah yang kita ingin sharingkan. Jadi kedatangan, dan saya bersyukur sekali dapat partner, dapat ya istilahnya sparring partner ya. Kalau sparring partner ini kan cocok ya. Kalau partnernya tidak seimbang kan nggak bisa Pak, sekali dipukul udah KO kan. Jadi ini sparring partner, jadi saling ingatkan, saling tujuannya adalah ya untuk masyarakat Bali khususnya dan Indonesia secara umumnya itu. Oke, luar biasa. Ya, itu. Closing statement dari Pak Alit saya butuhkan karena ini juga berkaitan dengan keberlanjutan bisnis Blesti dan juga pengadaan produk. Ini kenapa Bapak menyatakan bersedia untuk pengadaan produk? Dalam bahasa bisnisnya adalah mobile stockist. Waduh. Nah, sekaligus closing statement untuk menyemangati masyarakat Bali dalam kondisi kekinian sekarang ini. Silakan, Pak. Blesti ini memiliki peluang besar. Apa yang disampaikan Pak Afianto tadi sudah benar dan sudah bagus sekali. Karena saya tidak menambahkan banyak karena memang manfaatnya juga saya sudah rasakan.
dan luar biasa dari semua segi. Yang saya ingin sharing adalah kalau kita selalu mengucapkan blessed, itu kita setiap kali kita mengucapkan satu kata blessed, kita senyum 2 kali. Blessed. Senyum. Jadi kalau kita mau berfoto, kita dengan kalau kan itu senyum, jangan itu kan nyatanya aja. Aba-abanya gitu ya. Ya. Jadi kita akan dengan sering mengucapkan blessed, sering memakai blessed, kita akan senyum 2 kali. Minimal 1 kali ucapan, senyum 2 kali. Sehingga dengan senyum itulah kita bisa meraih semua yang kita inginkan, sukses maupun berkah daripada blessed itu. Oke. Terima kasih ya Pak Anak Agung Alit Ngurah Wiraputra, Ketua Masyarakat Agrobisnis Indonesia yang sudah bertandang ke Radio Global, dan sekaligus bisa melihat inilah markas dari member-member Blesti juga ada di Radio Global. Jadi ini adalah sebuah kondisi di mana kolaborasi antar media ini sangat dibutuhkan dan diperlukan. Ya, terima kasih sekali lagi Pak Alit dan juga Pak Afi, terima kasih. Semoga sepulangnya dari Bali ini banyak inspirasi yang memberikan energi kebaikan bagi semua pihak ya Pak ya. Sampai jumpa di lain kesempatan, dan mohon maaf karena hujan cuacanya. Kadang-kadang internet kami dan streaming kami megelebuk, kalau bahasa Balinya megelebuk itu jatuh, kemudian bisa bangkit lagi, jatuh, bisa bangkit lagi. Ternyata ini tadi jatuh karena internetnya lelet dan tidak bisa bangkit lagi, tapi saya lanjutkan dengan secara darurat ini menggunakan HP saya. Saya tidak mau kalah dengan kondisi, karena apapun yang kita lakukan ini kita harus selalu mendapatkan sesuatu solusi dalam kursi singkat-singkatnya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Global, Radio Global. Tunggu kedatangan saya lagi nanti November. Saya akan lagi bertandang ke Radio Global karena hati saya kayaknya sudah sepulang dari sini saya akan ceritakan kelebihan Bali yang bisa menarik orang datang ke Bali ya. Iya. Indonesia pasti akan tumbuh ya. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh, Bali pasti bisa. Iya, Bali pasti bisa dengan Blesti. Mari kita senyum dengan Blesti. 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 Makin awet muda Pak Bram. Nah, setiap hari bilang Blesti. Oke. Iya. Dan lagunya pun bisa berubah Pak. I blessed the day I found you. Jadi lagunya sekitar Davis. Baik, terima kasih. Sampai jumpa dan sukses untuk karir dan bisnis Anda semuanya. Semoga berkah dan besari. Salam besar.